nih yang namanya budidaya ikan dalam ember. Budidamber. Hari namanya aja udah kece banget. Tapi sebenarnya perlengkapan yang disiapkan nggak ribet. Jadi ini beneran kece banget ya. Kalau mau tahu apa aja bakal kita lakuin, ikutin kita. Set. Bingo! Guys, Budidamber adalah singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Kegiatan ini merupakan salah satu solusi pangan guys, dalam mencukupi kebutuhan protein hewani dan sayur mayur dengan memanfaatkan sejumlah alat sederhana. Yuk guys, langsung aja kita belajar bareng Kak Aryo. Untuk alat-alat yang harus dipersiapkan, terdiri dari ember, kawat, solder, arang, bibit kangkung, dan ikan yang akan dibudidayakan. Jenis ikan yang dipilih, lele aja ya guys. Ketahuan strongnya. Hahaha. Selain kuat dan tan banting, ikan lele juga terkenal akan perawatannya yang mudah. Ikan dengan nama latin Clarias ini juga bisa berkembang biak dengan cepat. Sedangkan untuk sayur mayur sendiri, berbagai macam jenis sayur bisa kalian pilih guys. Seperti kangkung, sawi, dan pakcoy. Sistem yang digunakan dalam Budidamber adalah metode tanam hidroponik. Nah, langkah pertama adalah kita panasin dulu soldernya. Udah gitu kita siapin gelas. Jadi nanti kita akan ngebolongin gelas ini dengan 1, 2, 3 di bagian bawah. Kemudian ada 2 di bagian samping-sampingnya. Tapi sebanyak 3 sisi. Jadi kurang lebih ada 6 titik yang bakal kita bolongin. Gitu. Pilihlah gelas yang terbuat dari plastik ya guys. Fungsi dari gelas ini sebagai media untuk menanam sayuran nantinya. Pembuatan lubang pada gelas bertujuan untuk mengaliri air dalam membantu pertumbuhan sayuran. Untuk kali ini, kita pilih sayuran kangkung ya guys. Nah, kalau udah selesai dengan gelasnya, sekarang kita akan melakukan hal yang serupa kurang lebih dengan embernya. Tapi bagian bawahnya jangan dilubangin ya. Yang kita lubangin adalah cuman bagian-bagian di ujung-ujung sini aja. Jadi ini kalau misalnya kena hujan atau apapun, tidak akan ngebludak langsung ke luar gitu ya, tapi bisa keluar dari lubang-lubang yang sudah kita bolongin. Yuk! Semakin besar ember, semakin banyak jumlah ikan lele yang bisa dipelihara. Gelas-gelas yang sudah siap, kemudian diikatkan pada bagian bibir ember guys. Kita lingkarin dulu di embernya. Oke, kayak gini. Pastikan semua posisi simetris ya, agar air terserap dengan maksimal saat bibit sayuran ditanam. Oke, kalau udah semua, udah rapi gini, kita langsung bawa keluar dan kita bakal masukin temen aku. Lele. Yuk, sikat. Sejarah hidroponik berawal dari tulisan Francis Bacon pada tahun 1627, yaitu Sylvia Sylvarum, yang membahas tentang budidaya tanaman tanpa media selain tanah. Kemudian, pada tahun 1865, dibuatkan nutrisi tentang 9 elemen kesuburan tanaman dalam bentuk larutan, yang berkembang sampai saat ini. Lanjut guys, isi ember dengan air bersih. Pastikan lubang gelas terendam dengan baik. Nah, ini kalau misalnya udah diisi sama air, udah full, hampir setengahnya gitu. Sekarang waktunya kita buat ngasihin arangnya dan juga nanti dikasih sama tisu. Guys, arang berfungsi sebagai unsur hara dalam membantu pertumbuhan sayuran. Sedangkan tisu berfungsi sebagai media dalam menyimpan air untuk memasok penyerapan air pada tumbuhan yang ditanam. For your info guys, sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan lahan yang makin sempit. Keuntungan lainnya adalah lebih hemat tempat dan lebih hemat air. Metode ini juga tidak bergantung pada musim, mudah dalam pengendalian nutrisi, sehingga pemberian nutrisi lebih efisien. Terakhir, metode ini relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Sekarang kita tinggal masukin aja benihnya. Nah, kalau udah semua selesai kayak gini, kita tinggal masukin lelenya. Jadi sebenarnya kalau dari benih kayak gini bisa tumbuh untuk bisa kita tanam ya, itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Kurang lebih sekitar segitulah. Sedangkan kalau lelenya sendiri, sebenarnya dalam waktu 3 bulan mereka tuh udah bisa gede. Cuman kalau saya sengaja ngambilnya yang udah sedang lah, nggak terlalu kecil banget supaya lebih cepat juga. Masa panen dalam budidaya ikan dalam ember ini terbilang singkat guys. Untuk sayuran kangkung sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan aja.
Sedangkan untuk ikan lele, tergantung dengan besar kecil ikan yang dipilih. Untuk lele dengan ukuran anakan, masa panen bisa mencapai 3 bulanan aja. Perawatan budidaya ikan dalam ember sangat sederhana guys. Selamat mencoba! Guys, lele-lele dan kangkung udah dipanen. Kali ini, Kak Aryo mau ngasih satu resep masakan yang terbuat dari ikan lele. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengolah lele yang tadi mungkin sudah kita budidayakan. Well, ini bakal jadi makanan yang enak banget karena kita sudah menyiapkan bahan-bahannya juga. Kalau aku sih menyebutnya lele nikmat file rasa lada. Ya apa? Oke, kita akan mulai masaknya dari kita masukin dulu lele filenya ya. Terdiri dari ikan lele file, bawang bombay, cabai halus, tepung bumbu, air secukupnya, dan bumbu pelengkap guys. Kita mulai dengan melumuri daging ikan lele dengan tepung ya guys. Siram tepung dengan air secukupnya. Kemudian, masukkan potongan ikan lele dan lumuri sampai tercampur rata. Biar tepung bumbu semakin meresap, diamkan rendaman lele dalam tepung selama 15 menit. Lanjut guys. Setelah minyak panas, goreng potongan daging ikan lele yang sudah ditepung hingga kering. Oh ya guys, dalam menggoreng ikan lele, pastikan minyak panas maksimal ya, agar daging lele tidak hancur saat diangkat nantinya. For your info nih, dari 10 orang, mungkin 3 diantaranya tidak suka dengan olahan jenis ikan ini karena bikin geli. Tapi kalau ikan hasil ternakan sendiri mah dijamin sehat lah guys. Nah, sekarang kita tiriskan dulu yang tadi udah digoreng. Sementara itu, kita bakal bikin bumbunya. Sementara daging lele matang, lanjut dengan membuat bumbu. Tumis bawang bombay hingga harum. Just info ya guys, saat menumis bawang bombay, usahakan bawang tidak terlalu layu ya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tekstur bawang bombay tetap crunchy saat disantap nanti. Oke, kita masukin semua bumbu merahnya. Lanjut, campurkan cabai halus dan aduk hingga harum. Lanjut guys, masukkan potongan daging ikan lele, aduk hingga rata. Dan kita aduk. Campurkan lada dan bumbu pelengkap lainnya. Kita aduk sampai rata. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita tinggal platingnya. Ini dia, jadi lele enak file dengan rasa lada. Tapi sebenarnya pedesnya tuh pedes dari si ladanya itu, jadi nggak pedes-pedes banget. Lebih ke pedes dari bumbu aja sih. Oke, silakan nyobain di rumah. Kalau misalnya udah nyobain, jangan lupa tag saya di @aryoastungkoro dan juga di @taunggasi karena siapa tahu nanti kalau misalnya makanannya enak, saya datengin ke rumah, nyicipin, ya nggak sih? Gimana guys? Mudah kan? Tunggu menu-menu Endolita lainnya ya. Hanya di Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu.